Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan yang lagi kurang baik, semoga Allah mempermudah keadaannya ya. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sejarah nama Pulau Papua. Sejak abad ke-15, Papua sudah dikenal sebagai Pulau Emas. Asal-usul nama Papua provinsi di paling timur Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Ada beragam versi yang mengungkap sebutan awal nama Papua, salah satunya berasal dari bahasa Melayu berarti rambut keriting, sebuah gambaran mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli Papua. Perkembangan asal-usul nama Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat setempat, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua. Nama Papua berasal dari Papowa yang dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung, tidak bersatu atau tidak bergandengan. Maksudnya wilayah Papua itu jauh sehingga tidak masuk dalam daerah induk Kesultanan Tidore. Ada pula teori lain yang menyatakan nama Papua berasal dari bahasa Melayu kuno Papua artinya rambut keriting. Pada catatan abad ke-16 Portugis dan Spanyol, kata Papua merujuk kepada penduduk Kepulauan Raja Ampat dan pesisir Kepala Burung. Berdasarkan teori lain, nama ini bisa saja berasal dari bahasa Biak Supi Babua yang digunakan untuk menyebut Kepulauan Raja Ampat berarti tanah di bawah matahari terbenam, yang kemudian menjadi Papua lalu Papua. Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Daerah ini merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km persegi dalam kurung jika digabung dengan Papua New Guinea. Berdasarkan sejarahnya, pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Claudius Ptolemaeus dalam kurung Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu kenapa Papua diberi nama Labadios. Ada juga kisah Antonio Darbau, pelaut asal Portugis, menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas atau juga Lhade Papo pada tahun 1511. Don Jorge de Menetes, pelaut asal Spanyol, juga sempat mampir di Papua beberapa tahun kemudian dalam kurung 1526 hingga 1527 dia tetap menggunakan nama Papua. Dia mengetahui nama Papua dalam catatan harian Antonio Pigafetta, juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia, menyebut dengan nama Papua. Nama Papua ini diketahui Pigafetta saat dia singgah di Pulau Tidore. Berikutnya pada tahun 1528, Alvaro de Saavedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol, beri nama Pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Dia juga merupakan satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua. Dengan penyebutan Isla del Oro membuat tidak sedikit pula para pelaut Eropa yang datang berbondong-bondong untuk mencari emas yang terdapat di Pulau Emas tersebut. Pada tahun 1545, pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea. Dalam bahasa Inggris disebut New Guinea. Dia awalnya menyusuri pantai utara pulau ini dan karena melihat ciri-ciri manusianya yang berkulit hitam dan berambut keriting sama seperti manusia yang dia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea, maka diberi nama pulau ini Nueva Guinea atau Pulau Guinea Baru. Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir 2 abad lamanya. Baru kemudian muncul nama New Guinea dari Belanda. Dan kedua nama tersebut terkenal secara luas di seluruh dunia, terutama pada abad ke-19. Penduduk Nusantara mengenal dengan nama Papua dan sementara nama New Guinea mulai terkenal sejak abad ke-16 setelah nama tersebut tampak pada peta dunia sehingga dipakai oleh dunia luar, terutama di negara-negara Eropa. Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili New Guinea dalam konferensi di Malino, Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan New Guinea dengan nama Irian. Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan. Irian artinya ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Dalam kurung buku PPRA 1969 terbitan tahun 1972, halaman 107-108. Setelah Indonesia merdeka pada 1945 dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya, pada 1 Desember 1961 Belanda membentuk negara boneka Papua. Pada tanggal tersebut Belanda memerintahkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora.
Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat. Berikutnya nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport MC Moran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia. Dunia internasional mengakui secara sah Papua adalah bagian negara Indonesia setelah dilakukannya penentuan pendapat rakyat (Peperang tahun 1969). Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Memasuki era reformasi, sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000. Pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan dan tidak lupa semoga kalian diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, mari kita beri support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share biar kita tetap semangat buat kontennya. Oke guys, terima kasih atas semuanya, bye bye.